Kang Pak. Penerapan metode bercerita berbantukan media online untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Penerapan metode bercerita berbantukan Media belajar online. Media belajar online. Media apa nih? Media apa ini pakai? Media belajar online itu apa, Pak? Media apa? Medianya Medianya. ini media berbasis online gitu aja, Pak. Ya, maksudnya medianya apa contohnya? Bisa saya bantu. Ya, oke, coba dulu media belajar berbasis online dulu ya. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar SKI pada siswa kelas berapa, Pak? Pak Ridwan, kelas berapa? Suaranya kayak jaringannya nih. Pada siswa kelas berapa, Pak? Kelas 9C katanya. Pada siswa kelas 9C. Semester berapa? Semester berapa? Semester 2 atau semester 1? Semester 1, Pak. Semester 1 tahun pelajaran 2000 berapa itu? 2000 berapa kemarin? 2000 berapa, Pak? 2022? 2021 atau 2022? 2021. 21, Pak. Oh, 2021. 2020, 2021 gitu ya? Ya, waktu dari. Ya, oke. 2020, Materinya 2021. enggak, Pak. Maaf, materinya enggak diisi, Pak. Gini, boleh diisi materinya, boleh tidak. Tetapi kalau misalkan enggak diisi, enggak apa-apa. Tetapi nanti diperjelas di ininya, di RPP-nya. Di RPP-nya itu kan materinya apa kan betul gitu. Ya. Halo. Begitu ya Bu Karyawati ya? Iya, Pak, saya di sebelahnya Pak Ridwan, Pak. Pak Ridwan kayaknya jaringannya itu ya? Iya, masuk Zoom dulu, masuk Zoom. Oke, suaranya sangat kecil, Pak Iwan. Kami dengar, saya dengar. Oh, segitu kecil suaranya, segitu kecil. Oke. Kalau di saya, mungkin untuk saya bacakan lagi, Pak Iwan, mohon dikoreksi. Oke, silakan Pak. Penerapan metode bercerita berbantukan media belajar online Ya. untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SKI. kelas. Hasil belajar SKI. Oh, aktivitas dan hasil belajar SKI pada siswa kelas kelas 9C MTS semester ya? 1 tahun pelajaran. Oh, sambung dulu. Pada siswa kelas 9C MTSN berapa nih? MTSN 1 ya? Pada siswa kelas 9C MTSN Negeri 1 Jembrana. Semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 gitu.
Halo, kedengaran ya? Bu Karyawati, suara saya masuk. Halo Pak Iwan. Nggih. Masuk Pak. Judulnya gimana Pak? Udah? Bisa dibaca sekali lagi? Pak Iwan, mohon izin suara saya bisa didengar. Bisa didengar Pak? Lancar. Oke, silakan Pak. Saya ulangi, penerapan metode bercerita berbantukan media belajar online untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar SKI Ya, pada siswa ya. kelas 9C. MTSN 1. MTSN berapa ini? Oh, nggih. MTSN 1 Jembrana. semester Jembrana. M1 Jembrana semester 1 tahun pelajaran tahun pelajaran 2020-2021. Halo. Nggih. Sudah Pak Ridwan ya? Nggih, Pak. Sudah ya judulnya ya? Nggih. Ya, sambil mungkin Bu Karyawati sambil mencatat ya. Sudah judul sudah ya. Nah, terus sekarang nih kita lanjut ya, Pak. Mohon izin, Pak Iwan. Iya, silakan. Kalau judulnya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar SKI, kiranya perlu mencantumkan apa namanya itu materinya enggak Pak? Biar lebih fokus atau memang cukup seperti itu? Boleh dimunculkan, boleh tidak, Pak. Kalau mau dimunculkan boleh. Tapi kalau tidak dimunculkan, berarti di RPP-nya nanti harus diperjelas materinya apa. Kan itu di RPP kan muncul nanti materinya apa nanti yang mau di PTK kan ada di situ, Pak. Ya. Oh, Ini Pak nggih. Ridwan ya. Nggih, Pak. Kalau mau dimunculkan boleh, Pak. Langsung saya edit revisi coach Ewantara, saya kasih judul. Ya. Bu, gimana Bu ini? Bu Karyawati judulnya apa? Saya judulnya masih loading. Ini pada saat benar-benar daring waktu itu Pak, Corona. Nggih. Itu judulnya penerapan model discovery learning Ya. dengan media pembelajaran online untuk meningkatkan hasil belajar daring materi proses berdirinya Daulah Abbasiyah di kelas 8A MTS Negeri 1 Jembrana tahun pelajaran 2020-2021. Coba diulang, Bu. Penerapan model discovery learning dengan berbantukan gitu ya. Berbantukan. Langsung berbantukan Pak ya? Ya, berbantukan. Berbantukan. Ya, media pembelajaran online. Media pembelajaran online. Ya, terus untuk meningkatkan hasil belajar daring. Untuk meningkatkan hasil belajar. Oh, tidak perlu daring aja. Tidak perlu belajar daring. Untuk meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar apa nih, Bu? Materi apa nih? Masih belajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran SKI. Oh, berarti
untuk meningkatkan hasil belajar SKI. SKI gitu aja Pak ya, Ya, nggak usah mapelnya ya. Yang untuk meningkatkan hasil pelajaran SKI. Udah, Bu? Kalau mau ada materi, tambahkan materi apa-apa. Mapel SKI. Materi apa kalau mau dimunculin? Nih, materi proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Atau nanti ini nanti dimunculkan di ini aja biar nggak panjang ya. Munculkan di RPP aja nanti ya. Oh, di RPP. Berarti langsung mapel SKI gitu Pak ya? Iya, SKI. Kalau mau ditambahkan boleh nanti. Ya, Silman aja boleh. Pada siswa. Pada siswa kelas 8. Kelas 8 apa? 8A. Ya, kelas 8A, MTSN 1 ya. Nih. Kelas 8A, MTSN 1, tahun pelajaran. Semester apa? Semesternya dulu. Semester 1. Semester 1, tahun pelajaran. Tahun pelajaran 2020-2021. 2020-2021. Oke, silakan. Lebih tepatnya semester 1, semester ganjil atau gimana? Ya, semester 1 aja. Semester Satunya 1 atau Romawi, Pak? Satu ini, semester, gimana tulisannya ya? Satu ini ya? Semester. Romawi biasanya. Ya, Romawi coba. Semester 1, tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Kan saya waktu itu di kelas, yang benar pada Pak ya? Pada kelas. Pada kelas. Gini, meningkatkan materi SKI pada siswa gitu. Oh, pada siswa, pada siswa kelas 8A MTS. Ya. MTS Negeri 1 Jembrana. Ya. Berbantukan media. Saya ulang Pak nih. Yeah. Penerapan model discovery learning berbantukan media pembelajaran online untuk meningkatkan hasil belajar materi pelajaran mata pelajaran SKI, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada siswa kelas 8A MTS Negeri 1 Jembrana semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Siap. Oke, judul fix ya. Ya, Pak. Nanti nggak ada ya, biar kita bimbingannya cepet ya. Ya bisa dihubungi beliaunya, Bu. Coba saya, Pak Ridwan punya ini ya. Saya hubungi coba Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Oke, judul udah fix semua ya. Kita lanjut sekarang ke poin ini. Latar belakang prinsipnya tadi ya kondisi ideal dan kondisi fakta ya. Kalau Pak Ridwan berarti kondisi ideal terkait hasil belajarnya yang dimunculin ya, dan kondisi faktanya bagaimana ya. Kalau Bu Karliawati berarti kalau Pak Ridwan aktivitas dan hasilnya 2 berarti ini ya, aktivitas sendiri, hasil belajar sendiri. 2 ya. Penyampainya 2 ya. Kalau Bu Karliawati 1 jadinya karena memang 1 variabel yang diangkat ya. Oke. Berarti kondisi ideal terkait hasil belajarnya bagaimana, kondisi ideal terkait aktivitas belajarnya bagaimana, itu yang dimunculkan oleh Pak Ridwan. Kondisi faktanya bagaimana juga, berarti kondisi fakta terkait hasil dan aktivitas belajarnya itu dihadirkan. Nah, kalau Bu Karliawati hanya memunculkan kondisi ideal terkait ini aja, hasil belajar aja. Ya, kondisi ideal terkait hasil belajar dan kondisi faktanya bagaimana. Nah, misalkan nanti di latar belakang, nah ini ya, kita langsung aja startnya lebih awal ya. Latar belakang lengkapi dengan data. Contoh sederhana. Kapan kita bilang, misalnya gini, kapan kita bilang, misalkan di kondisi ideal ya, kondisi ideal itu misalkan begini, pembelajaran itu semestinya mengedepankan
sisi keaktifan siswa dalam pembelajaran dan memberi ruang bagi siswa untuk aktif mencari informasi dalam pembelajaran. Itu kondisi ideal. Sehingga diharapkan secara aktivitas meningkat. Gitu ya. Nah, itu kondisi ideal. Faktanya sekarang ya, faktanya harus dilengkapi dengan data ya. Berdasarkan pengamatan guru, gitu misalkan, berdasarkan pengamatan guru selama pembelajaran, didapatkan bahwa pada saat pemberian session tanya jawab atau sesi diskusi hanya 20 orang siswa saja yang aktif selama pembelajaran. Misalkan jumlah total siswanya berapa? 40 misalkan. Berarti baru 50% yang menunjukkan sisi keaktifan dalam bertanya. Nah, berarti itu data itu ya, berarti 50% siswa saja yang aktif dalam diskusi. Nah, itu kita sebut sebagai data. Nah, berarti nanti ketika kita bilang masalah, lengkapi dengan data. Begitu ya. Nah, itu kondisi fakta ya, apa yang terjadi. Nah, lanjut sekarang ke kondisi ideal terkait hasil belajar. Begitu. Misalkan gini kita narasikan idealnya bagaimana. Gitu. Pembelajaran semestinya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran secara langsung sehingga apa yang dipelajari ini memberikan ada terkait dengan lingkungan dan memberikan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna akan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, pemahaman siswa adalah indikasi dari ketercapaian pemahaman siswa ini berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, itu kondisi ideal yang kita bisa munculkan terkait hasil belajar. Ya. Nah, sekarang faktanya bagaimana? Berarti kan ada dua hal yang berbeda nih, kondisi ideal dan kondisi fakta. Nah, sekarang kita bicarakan kondisi faktanya. Namun, berdasarkan hasil ulangan harian yang diterapkan oleh guru pada materi sebelumnya, didapatkan dari 30 siswa yang nilainya baru memenuhi KKM itu baru misalkan 40%. Ya, 40% ya. 40% dari siswanya. Ini mengindikasikan belum tercapainya ketuntasan klasikal yang ideal yang diharapkan oleh guru. Nah, berarti ada permasalahan di sana. Berarti ada dua ini ya, ada dua kondisi ideal, ada dua kondisi ideal jadinya. Kondisi ideal terkait hasil belajar dan aktivitas, kemudian ada kondisi fakta terkait motivasi aktivitas belajar dan hasil belajar. Itu yang di Pak Ridwan itu. Nah, kemudian Nanti dua Pak nih. Di bawahnya baru kemudian kita berikan alternatif solusi. Gitu. Berarti kita tambahkan paragraf di bawahnya. Beranjak dari permasalahan di atas, maka perlu kiranya dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan terkait aktivitas dan hasil belajar. Keterlibatan siswa agar terlebih aktif dalam pembelajaran dan peningkatan hasil belajar ini dapat dilakukan dengan menerapkan model-model pembelajaran yang menekankan pada sisi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Ya, itu alurnya. Terus Pak Ridwan tambahkan sekarang salah satu model yang direkomendasikan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar adalah model apa tadi Pak? Dengan menerapkan metode bercerita. Ya, metode bercerita. Metode bercerita memiliki keunikan karena metode ini nanti Pak jelaskan apa kelebihannya ya menurut teorinya ya.
kelebihannya adalah begini. Berarti nanti dengan bercerita siswa akan bisa memahami apa atau menjelaskan kronologi dari sebuah kejadian gitu misalkan ya. Dan Bapak jelaskan ini sangat sesuai dengan karakteristik dari mata pelajaran SKI misalkan, yang di situ sangat menuntut pemahaman siswa dalam menjelaskan sejarah kebudayaan Islam, misalkan seperti itu. Nah, terus Bapak jelaskan lagi di paragraf di bawahnya, berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh metode metode bercerita, gitu ya. Oh ya, tadi ada tambahan bantuan media ya, media online ya tadi ya Pak ya. Bapak tambahkan lagi narasi sebelum kita membuat paragraf baru. Bapak jelaskan lagi, dengan bercerita siswa akan memahami atau siswa dapat menjelaskan kronologi atau runutan sejarah dari kebudayaan Islam misalkan. Ditambah lagi, pemahaman ini akan lebih mantap dan lebih dapat dipahami ketika ada sebuah media yang hadir untuk memperjelas lagi pesan dari penjelasan sejarah tersebut. Begitu. Bapak jelaskan lagi di bawahnya, media online adalah salah satu media yang dapat membantu guru di dalam menyampaikan pesan sejarah itu kepada peserta didik. Nah, seperti itu misalkan. Bapak merujuk ya. Nah, misalkan seperti itu. Itu kan versi kita ya. Nah, sekarang baru di bawahnya dijelaskan berdasarkan kelebihan dari metode ceramah ya dan karakteristik media online sebagai alat bantu untuk kemudahan belajar siswa di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian tindakan kelas dengan judul seperti tadi ya, penerapan metode membaca berbantukan media pembelajaran online untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar SKI pada siswa kelas 7C MTSN Negeri 1 gitu ya, semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu sudah mengerucut di latar belakang, sudah mengerucut sekali. Nah, itu harapan saya begitu Pak Ridwan. Jadi informasi awal ini sedikit ini sudah mengarahkan Pak Ridwan untuk mulai mungkin mengemas kembali laporannya. Toh pada akhirnya kita juga dengan laporan ya. Kita start lebih awal aja nggak apa-apa. Ya, Pak Ridwan ya. Berarti di latar belakang udah oke itu Pak. Pak Ridwan ya. Iwan. Nggih, Pak Ridwan nggih. Kalau yang disampaikan Pak Iwan tadi itu kira-kira yang lebih optimal metode bercerita itu guru yang bercerita atau siswa yang bercerita, Pak? Gini aja, saya akan ngikutin apapun hasil karya Bapak. Kan sudah ada hasilnya nih. Pak Ridwan harus yakin dengan hasil yang Pak Ridwan dapatkan. Karena sejatinya kita kan tidak ingin mengubah isi laporannya, tapi saya paling tidak membantu nih Pak dalam kita menarasikan laporan yang sudah jadi ini, mungkin kita pulas-pulas sedikit lah Pak, karena ini sejatinya kan sudah dilakukan. Kalau yang Pak Ridwan lakukan ini guru yang bercerita atau siswanya yang cerita Pak? Saya yang bercerita Pak. Oh gitu ya, enggak apa-apa, biarin aja karena memang sudah Pak lakukan kayak itu.
Berarti kan intinya dengan Bapak bercerita, tapi siswanya nanti disuruh bercerita enggak? Timbal baliknya itu dari melihat atau menyaksikan cerita saya itu terus ada diskusi di sana. Oh, pada akhirnya siswa akan berusaha menjelaskan apa yang Bapak ceritakan gitu kan? Betul. Nah, pada Di akhirnya gitu. WA itu ada diskusi di sana. Oke. Nggak apa-apa Pak, biarin aja. Orang Bapak sudah membuat kayak gitu, ya biarkan aja. Itu sudah menjadi penelitian Bapak. Ya, yang penting sekarang tugas kita adalah coba mencari juga penelitian yang relevan ya Pak untuk mendukung bahwa yang kita lakukan ini juga pernah dilakukan oleh orang lain dan sifatnya menguatkan terhadap hasil yang sudah kita dapatkan. Itu aja Pak. Ya. Oke Pak Ridwan, jangan berkecil hati, itu sudah bagus itu. Nah, harapan saya gini aja Pak Ridwan, ketika Pak Ridwan nanti mau mengganti mungkin secara redaksi di latar belakang biar lebih mantap gitu. Oke, simpan aja file yang ada itu dengan nama yang baru ya. Berarti Pak Ridwan punya 2 file. Ya Pak Ridwan ya. Oh, nggih. Punya 2 file yang lama masih, sementara file yang baru mungkin yang Pak Ridwan modifikasi lagi dengan sedikit penjelasan dari saya biar lebih bagus. Nah, itu disimpan dengan nama yang berbeda. Ya. Iya. Nanti ini kita sambil kalau sudah fix nanti baru kita kumpul ya. Oke. Oke, itu ya. Iya, Pak. Nah, saya kira untuk penjelasan terkait hasil belajar yang disampaikan oleh Bu Karliawati, saya kira kurang lebih sama ya Bu. Berarti nantinya hadirkan kondisi ideal terkait hasil belajar itu bagaimana, pembelajaran itu bagaimana sehingga dia dapat bermuara pada pencapaian hasil belajar yang lebih maksimal. Itu harus kita hadirkan di kondisi ideal. Kemudian buat satu lagi paragraf yang menunjukkan yang kondisi yang kontra, artinya menunjukkan kondisi yang mencerminkan kondisi faktanya. Kita menggunakan kata namun. Itu kita akan menjelaskan kondisi fakta. Namun faktanya itu nanti berdasarkan hasil ulangan harian yang diterapkan guru pada pembelajaran sebelumnya didapatkan dari 30 siswa yang baru mencapai tuntasan baru sekitar 40%. Kondisi ini tentunya masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan oleh guru. Nah, gitu misalkan. Ya, Bu Karliawati berarti bicaranya seperti itu. Nah, sekarang lanjut berdasarkan latar belakang di atas atau berdasarkan kondisi ideal di atas, maka perlu dicarikan solusi agar hasil belajar siswa ini meningkat. Beberapa hal yang mempengaruhi hasil belajar itu diantaranya adalah dari sisi penerapan model dan media pembelajaran yang dipergunakan. Begitu. Salah satu metode salah satu model yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah model discovery learning. Nah, seperti itu menurut Ibu. Nah, Ibu nanti merujuk pendapat siapa itu, coba nanti cari di jurnal ya. Nah, terus Ibu jelaskan sedikit tuh. Model discovery learning adalah model yang berbasis penyingkapan yang memberikan keleluasaan ataupun kesempatan kepada siswa untuk aktif mencari informasi secara mandiri, misalkan. Model ini memiliki beberapa kelebihan. Adapun kelebihan model ini adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini dalam kurung nanti menurut siapa. Nah, itu. Jadi intinya ketika kita bicara tentang kelebihan dari suatu model, ini menjadi modal awal yang akan meyakinkan Ibu Karliawati bahwa model ini nantinya akan efektif ketika kita treatmentkan pada permasalahan yang terjadi di kelas kita. Terlebih-lebih nanti karena memang karakteristik materinya itu cocok. Oke, berarti gitu ya. Salah satu kelebihan model ini adalah seperti ini.
Terus di bawahnya, Ibu jelaskan sedikit. Mata pelajaran SKI adalah mata pelajaran yang menurut Ibu itu apa? Nanti jelaskan. Jadi mata pelajaran ini sangat menekankan pada sisi keaktifan siswa untuk membaca, sehingga nanti siswa bisa menjelaskan sejarah kebudayaan Islam, bla bla bla, dengan lengkap. Proses pembelajaran yang harus dihadirkan dalam pembelajaran SKI ini kiranya sangat tepat ketika dibelajarkan dengan menerapkan model discovery. Nah, begitu. Menurut Ibu dulu nih, karena model discovery ini sangat menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi. Nah, begitu. Nah, dengan siswa bisa misalkan memahami terlibat langsung dalam bla bla bla, maka secara tidak langsung akan meningkatkan hasil belajarnya. Nah, begitu. Itu mungkin prolognya. Terus Ibu jelaskan sedikit di bawahnya. Berdasarkan kelebihan dari model discovery learning, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian tindakan kelas dengan judul upaya atau peningkatan hasil belajar ataupun penerapan model discovery learning berbentukan media pembelajaran online untuk meningkatkan hasil belajar SKI pada siswa kelas 9 9A ya? Siswa kelas 8A, 9A 8A. Oh, 8A semester 1 tahun pelajaran MTSN Negeri 1 Jembrana semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Begitu. Begitu ya Bu ya. Nah, sudah menjadilah dia sebuah menjadilah dia sebuah latar belakang. Bu? Oke. Berarti gini Pak, saya coba menyimpulkan sedikit Pak. Oke. Yang saya tangkap. Jadi ada kondisi ideal, kemudian kondisi kontra. Yang kondisi kontra ini fakta di lapangan, kemudian ada apa namanya, yang dijeda dengan namun itu apa Pak? Kondisi ideal. Itu kondisi faktanya. Namun itu kasih berarti okay. Kondisi ideal, kemudian kondisi kontrak, kemudian itu paragraf keduanya, paragraf ketiganya menyampaikan solusi. Ya, solusinya. Nah, solusinya yaitu misalnya dengan discovery ini itu mempengaruhi peningkatan. Kemudian paragraf 4-nya salah menyampaikan karakteristik materi mapel SKI ya, yang harus bisa menceritakan dan mengaitkan dengan model keaktifan, itu. Ya, keaktifan ininya, keaktifan siswanya nanti bagaimana ya. Itu jadi 4 paragraf cukup. Oke, coba dulu Bu, coba. Kemudian yang saya tanyakan lagi, di kondisi ideal itu apakah memakai apa itu namanya peraturan-peraturan itu Pak, menyampaikan peraturan-peraturan dan misalnya peraturan-peraturan terkini, misalnya K13 apa gimana, atau pendidikan nasional secara umum tujuannya atau gimana? Apakah harus seperti itu atau pakai kata-kata yang ada di literasi lain gitu redaksinya? Mengenai keharusan tidaknya itu nggak harus. Yang penting sebenarnya kita runut apa yang melatar belakangi kita mengangkat ini ya Bu. Ini aja nanti boleh kita awali dari
tujuan pendidikan yang ada di madrasah itu apa tujuannya ya, boleh. Itu bisa kita gunakan sebagai latar belakang. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Yang penting nanti tujuan sebenarnya adalah untuk meningkatkan bla bla bla. Pendidikan yang berkualitas itu harusnya dapat diukur dari hasil belajar, gitu ya. Hasil belajar sehingga sekolah itu harus berusaha berupaya nih meningkatkan kualitas proses pembelajarannya. Kualitas proses ini kita harapkan nanti akan bermuara ke peningkatan kualitas hasil. Nah, seperti itu. Itu kan boleh dijadikan sebagai narasi awalnya dulu lah. Ya, narasi awal nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh. Yang penting sekarang kira-kira nanti apa yang menurut Ibu ya istilahnya itu yang bisa kita hadirkan secara rujukan. Kenapa ini penting untuk dilakukan? Ya boleh nanti ke pencapaian tujuan nasional juga boleh sih. Kalau mau tujuan nasional menurut undang-undang Sisdiknas, menurut saya sih nggak masalah. Ya, tapi intinya kalau bisa misalkan lebih spesifik ke peraturan yang operasional di sekolah seperti itu. Nah itu kiranya akan lebih mudah nanti ya ketika kita ingin mengaitkan untuk mencari benang merah antara paragraf awal dengan paragraf yang sudah coba kita desain tadi ya terkait kondisi awal dan kondisi fakta dan kondisi idealnya itu gitu. Ya, saya kira itu maksudnya itu tidak menjadi suatu keharusan gitu, menjadi sebuah keharusan. Yang penting itu yang melatar belakangi, oh ini penting untuk dipikirkan gitu. Saya kira itu Bu terlewat ya. Sebelum lanjut mengenai urutannya Pak, apakah baku kondisi ideal dulu, terus fakta, terusnya atau enggak urut seperti itu bisa? Kalau saran saya kayaknya akan lebih bagus sesuatu itu kita awali dari kondisi ideal. Tentu juga ini sesuai dengan paradigma kita dari umum ke khusus kan begitu. Dari umum ke khusus. Jadi tentu yang umum itu adalah harapan apa yang ingin kita capai ya. Berarti kondisi ideal bisa masuk di situ. Ya. Kondisi ideal dulu baru kondisi idealnya kayak gini namun faktanya kayak gini gitu kan. Berarti kan ada kesenjangan tuh antara yang ideal, antara yang ingin kita harapkan dengan fakta yang terjadi itu ada kesenjangan. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebuah masalah. Masalah ini nanti perlu kita carikan solusinya. Itu kayaknya lebih tepat seperti itu. Nah, nanti solusinya itu adalah dengan apa? Dengan menerapkan model, ya, model yang sudah ya, itu ya Bu Kedawati. Kalau dijelasin kayak gini, kayaknya enak nanti sedikit bimbingannya nanti kan, biar kita pas bimbingan cespleng gitu ya. Nah nanti soalnya lagi 2 minggu udah harus selesai, tinggal poles-poles aja dikit toh, ya kan? Bu Entik mana nih Bu Entik? Bu Entik tadi WA di grup laptop rusak. Saya sarankan untuk pakai HP, katanya mau masuk tapi belum atau proses ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Baik, ini bisa kita lanjutkan dulu ya.
Nah, ini sudah menentukan tindakan. Lanjut ya. Oke. Rumusan masalahnya ya, sama-sama dulu ya, biar lebih cepat. Nah, Pak Ridwan, langsung Pak Ridwan. Rumusan masalahnya yang pertama. Bagaimana penerapan metode bercerita, ini yang pertama ya. Bagaimana penerapan metode bercerita? Catat dulu Pak. Bagaimana penerapan metode bercerita berbantukan media pembelajaran online untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar SKI pada siswa kelas berapa tadi itu? Pada siswa kelas 7C ya? Kelas 7C. Kelas 9C. Kelas 9C. Coba ya, kelas 9C. MTSN Negeri 1 Jembrana semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 di setiap siklusnya gitu Pak. Itu yang pertama ya. Halo Pak Ridwan. Catat dulu ya. Ya Pak. Ini dia, dicatat dulu ya. Jadi rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan metode bercerita berbantukan media pembelajaran online untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar SKI pada siswa kelas 7C semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 di setiap siklusnya. Itu yang pertama. Udah? Mungkin tulis tangan dulu dah boleh. Ini dia sudah ada di slide-nya. Pak meniru ini aja nanti. Terus yang kedua, oke, rumusan masalah yang kedua, apakah penerapan metode bercerita berbantukan media pembelajaran online dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 7C ya, kelas 7C berapa? Semester kelas 7C MTSN Negeri 1 Jembrana semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, itu rumusan masalah yang kedua. Terus rumusan masalah yang ketiga, sekarang terkait hasil belajarnya. Apakah penerapan metode bercerita berbantukan media pembelajaran online dapat meningkatkan hasil belajar SKI pada siswa kelas 7C MTSN Negeri 1 ya, dan Negeri 1 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, gitu Pak. Nah, 3 berarti rumusan masalahnya Pak Ridwan ya. Kita Pak Ridwan ya. Halo Pak. Ya. Itu 3 rumusan masalahnya. Dengar Pak? Tadi Pak. Yang saya share-nya nyampe? Sesuaikan dengan ini nanti Pak ya. Saya kira hasilnya bisa kita lihat nanti ya. Ini ya. Berdasarkan yang sudah Bapak peroleh, bisa kita narasikan kayak gitu. Ya. Pak Ridwan ya. Kak Muni ya. Oke, Bu Karliawati. Siap. Berarti ada 2 rumusan masalah, Bu. Ya. Yang pertama, bagaimana penerapan model discovery learning berbantukan media pembelajaran online untuk meningkatkan hasil belajar
SKI pada siswa kelas 7C MTSN 1 semester 1 atau pelajaran 2021 di setiap siklusnya gitu. Ya Bu ya. Diberi setiap siklusnya gitu Pak. Ya itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, apakah penerapan model discovery learning berbantukan media pembelajaran online dapat meningkatkan hasil belajar SKI pada siswa kelas lanjut itu sesuai judul. Ya. Berarti ditambahi ditambahin setiap siklusnya gitu. Ya, betul. Itu yang pertama. Ada 2 rumusan masalah. Ya, Ibu ya. Oh. Kalau yang kedua enggak ada siklusnya gitu. Enggak, yang kedua enggak ada. Disesuaikan dengan redaksi yang saya share ini. Ya. Oke, Bu. Oke, halo. Oke, Pak. Oke, saya kira aman dua orang sudah. Kita lanjut yang ketiga. Tujuan umum. Nah, tujuannya Pak. Halo. Pak Ridwan dan Bu Karlewati. Tujuan umumnya sama ya. Ini dia. Jadi di slide yang saya berikan ini nanti ya. Tujuan umumnya adalah untuk menggambarkan penerapan, berarti yang Pak Ridwan itu berarti metode bercerita berbantukan media pembelajaran online untuk meningkatkan apa tadi? Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, hasil belajar SKI, ya, hasil belajar SKI pada siswa kelas 7C MTSN Negeri 1 semester sekian di setiap siklus. Itu yang pertama. Kalau Ibu Karlewati untuk menggambarkan penerapan model discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar aja. Ya. Nah, terus tujuan khususnya nah untuk Pak Ridwan, tujuan khususnya yang pertama itu untuk meningkatkan aktivitas yang Pak Ridwan. Untuk meningkatkan aktivitas melalui ini ya Pak Ridwan, untuk meningkatkan aktivitas melalui penerapan metode bercerita berbantukan media online. Ya. Terus untuk yang keduanya untuk meningkatkan hasil belajar melalui penerapan metode bercerita berbantukan media online. Itu yang Pak Ridwan ya. Kalau yang Pak. Silakan Pak. Karena ini laptop dan HP-nya ini sering nggak support Pak. Tiba-tiba hilang suaranya. Nanti untuk rekaman ini bisa dikirim ke grup Pak. Oke, siap. Saya kirim. Bukan, mohon dong Bu Entiknya, kasihan nggak terekam sama sistem nggak masuk. Bisa di ini nggak ya? Bisa disuruh masuk dulu nggak ya? Coba saya telepon dulu Pak ya. Tadi saya sudah nyambung di grup Pak. Pak saya telepon Pak nih. Kasihan nggak terekam ini sama sistem. Nah ibaratnya nih Pak Ridwan nanti langsung Pak Ridwan Pak Ridwan nanti bisa perbaiki dah dikit Pak Ridwan. Iya, karena punya saya itu saya gabung Pak, aktivitas dan hasil belajar. Oh ya, kan cuma narasi aja Pak. Ini kan secara ini biar nanti bagus secara ininya laporannya kita bisa kayak gini. Sedikit apa-apa, nanti kita atur-atur ya lah laporannya ya. Nah, artinya kan di sini tujuan khususnya harus menjabarkan aktivitas sendiri, hasil belajar sendiri kan gitu Pak. Ya.
Oke, manfaat. Pak, mati HP-nya Bu Enti. Nggak Oke. tersambung. Nggak tersambungkan. Ya, ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kita usahakan teman-teman nih, soalnya menunjuk keseriusan ya. Soalnya ini udah, istilahnya kan yang daftar banyak nih. Artinya nanti dibantu Bunti biar hadir juga ya, karena menunjukkan keseriusan soalnya. Ya diituin ya, biar kita nanti sama enak lah sama-sama ya. Biar terekam sama sistemnya. Oke, nah ini manfaat teoritisnya ini Pak ya. Manfaat teoritisnya ya bolehlah, kalau mau dibuat seperti ini boleh. Kontribusi penelitian ini secara ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang pada masalah tindakan sama. Boleh. Atau narasinya boleh berbeda sedikit ya. Kalau manfaat praktisnya bagi guru, ngapain dia, sesuaikanlah nanti dengan variabel masalahnya. Kalau yang Pak Ridwan, berarti ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Kalau Bu Karniawati, berarti dapat meningkatkan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, gitu ya. Bu Karniawati ya. Ya Pak, siap. Bagi guru, memberikan pengalaman dalam menerapkan, sesuaikan dengan ininya, judulnya. Berarti metode Pak Ridwan berarti metode berceramah ya. Metode bercerita berbantukan media online. Kalau Ibu berarti memberikan pengalaman dalam menerapkan model discovery ya, berbantukan media online ya. Kemudian bagi sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke, kajian pustaka dulu. Oke, kita lanjut ke kajian tinjauan pustaka, Pak. Pak Ridwan dan Bu Karniawati. Pak Ridwan, teori X. Nah, oke, sesuaikan dengan judul ya. Berarti kalau judulnya tadi pertama adalah penerapan model, ya, penerapan metode. Berarti yang teori X ini berarti metode dulu. Maaf, suaranya terputus-putus. Suara saya kedengaran? Ya, sekarang terdengar. Tadi terputus-putus. Nah, mengenai teori ini menyesuaikan dengan judul ya. Menyesuaikan dengan judul ya. Contoh yang pertama judulnya adalah penerapan metode bercerita bermenggunakan media online. Berarti teori X-nya itu nanti teori metode bercerita dulu ya. Metode bercerita ya. Ataupun metode pembelajaran, mungkin di bawahnya kasih sub metode bercerita ya. Metode bercerita apa ininya, penjelasannya. Suara saya masuk? Suara saya masuk? Ini terputus-putus tadi Pak. Sekarang masuk. Ya, berarti nanti kalau metode bercerita, ya, berarti teori yang pertama itu adalah metode bercerita dulu, ya. Terus di bawahnya tambahin media, ya. Pak Iwan. Iya Pak, gimana Pak?
Ini mohon penjelasan penelitian yang relevan. Oke, ini kita yang jelaskan sedikit dulu teori X, teori Y, biar nyambung ya semuanya. Oke, teori X berarti teori terkait ini ya. Sesuaikan dengan judul dulu. Apa yang di judul dulu muncul pertama? Kalau yang judulnya Pak Ridwan itu kan penerapan metode ya. Penerapan metode bercerita berbantukan media online. Nah, berarti yang pertama tulis dulu metode pembelajaran ya. Di bawahnya itu ada metode bercerita. Nah itu satu. Terus di bawahnya nanti tambahkan media pembelajaran. Ya. Nah, dan subnya nanti ada media pembelajaran online, jelaskan definisinya, karakteristiknya ya. Jelaskan definisinya apa, karakteristiknya apa, kelebihannya apa. Nah, demikian juga dengan metode bercerita, definisinya apa, kelebihannya apa. Sintaknya apa, mungkin nanti ya langkah-langkahnya apa, itu dijelaskan di metode bercerita ya. Ya Pak Ridwan ya. Nah, terus demikian juga dengan Bu Karyawati. Bu Karyawati berarti nanti teori yang pertama itu kalau sesuai judul, jelaskan dulu yang pertama metode discovery learning dulu, Ibu. Karena dia kan judulnya penerapan metode discovery learning, di bawahnya itu tambahkan media pembelajaran. Ya. Nah, terus di bawah media pembelajaran nanti ada subnya media pembelajaran online. Ya, pembelajaran online. Baru terakhir nanti setelah media pembelajaran online baru hasil belajar. Ya, itu teori runutannya. Kalau Pak Ridwan, Pak Ridwan itu yang pertama berarti metode ceramah dulu. Di bawahnya itu ada media pembelajaran. Nanti submedia pembelajaran itu ada media pembelajaran online ya di bawahnya ya. Nah, setelah itu aktivitas belajar, ya teorinya cari. Kemudian di bawahnya lagi itu ada hasil belajar. Berarti ada 4 teori yang harus kita buat di situ ya. Oke. Nah, di bawahnya halo Bunte. Sibuk Bunte ini. Wah, apa? Ya, apa namanya? Laptopnya bermasalah tadi ini. Terus HP juga tidak bisa. Ya. Punya teman. Ya, nanti sahkan nanti gabung ya. Gabung ya. Terekam soalnya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke poin 3. Penelitian yang relevan. Untuk penelitian yang relevan nih Pak Ridwan dan Bu Karyawati, nanti caranya itu saya bisa share screen ya. Bisa share screen ya. Coba ya. Coba ya. Sekarang gini ya. Ketik di sini Scholar. Cari Google Scholar, diklik Google Scholar di sini. Nah, ketik di sini nanti yang kurang lebih judulnya sama ya. Misalkan nih Discovery. Enter. Nah, ini banyak pilihan nih. Ya.
banyak pilihan nih, Pak Ibu. Bisa dengar nih? Bisa lihat? Bisa Pak. Nah, ini lihat nih, cari yang jurnal ya, yang ini keterangannya ada jurnal ya. Ini rujukan kita nih. Pokoknya yang ada jurnalnya seperti ini jurnal ya. Kemudian ini jurnal juga ya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai penelitian yang relevan. Ya, penelitian yang relevan. Oke. Ini coba kita lihat nih model discovery learning untuk meningkatkan berpikir kreatif dan hasil belajar. Tapi kan yang penting ada hasil belajarnya nih. Ini bisa dijadikan penelitian yang relevan. Klik ini Bu, klik. Bun. Nah, diklik dulu nih kan. Nah, di sini akan ketemu alamat jurnalnya ya, alamat jurnalnya. Nah, terus tugas Bapak Ibu adalah download jurnalnya dulu nih, download PDF ini. Tulisan PDF, download. Nah, oke. Nah, di sini banyak pilihan tuh. Download dulu ya, download jurnalnya ini. Nah, ini download dulu ya. Ini tulisan download dulu ya. Nah, berarti tugas Bapak Ibu adalah memunculkan ini sebagai penelitian yang relevan. Berarti nanti lihat di sini ya, hasilnya dilihat di abstrak aja ya. Penelitian ini dilakukan oleh Licen Irma, Pirlo, Alicia, Christine, Andre, Angrehani tahun 2000 berapa ini? Tahun 2000 berapa ya? Berapa ya? 2018. Oh, 2018, mohon maaf ya. Dilakukan dari tahun 2018 ya. Menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan sebesar. Nah, ini nanti Ibu lihat ini. Ya. Ini dilihat. Ini hasilnya dilihat nih. Peningkatan berapa persen ya terkait hasil belajarnya. Ini lihat nih. Hasil belajar sebesar 86%, rata-rata 742. Ini ya di siklus satunya sekian 71. Sementara siklus 2-nya itu menjadi 84,6% gitu ya. Nah, ini menunjukkan terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan dari 71,8% menjadi 84,6% untuk hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang kita munculkan nanti di penelitian yang relevan. Halo, ada gambaran enggak? Hai. Ada ya. Jadi lihatnya itu adalah di abstraknya ya. Seberapa besar peningkatannya itu yang kita munculkan. Dan harapan saya abstraknya penelitian yang relevan itu diharapkan adalah penelitian 10 tahun terakhir. Berarti sekarang 2023, berarti 2013 paling tidak ya. Itu Pak Ridwan ya. Oke, baik. Sudah bos. Makan dulu. Saya di luar aja. Ini jatahnya teman-teman. Oh tidak. Jatahnya peserta. Kasus hukum supaya di dalam. Saudara saya baru. Sudah dipanggil Pak Haji. Makasih. Itu pelajaran aku kalau nggak mau baca nanti kabari kan nggak tak suruh makan. Pak Haji. Rencana saya jadi solo Pak Patri. Tapi kalau begini, kalau kami sih, rekomendasi ini bagus, saya gitu. Ada Pak kemarin yang di Sumbawa ya saya terus telepon,
karena waktu ini sekarang saya nanya lagi Kalau untuk di kajian teori Ya. menulis hasilnya berapa persennya itu bahwa dia meningkatnya ini kan hasil, jadi nggak saya jawabkan kayak berapa persentase keberhasilan. Bisa diulang, Bu? Bisa diulang? Maksimal. Ya, siap. Untuk Kurang jelas. kajian teori saya tidak saya jabarkan sedetail tadi, maksudnya persentasenya nggak saya jabarkan, cuman langsung aja bahwa ini menggunakan penelitian ini berhasil. Ada sih sedikit penjabaran tentang apa yang dia kerjakan di sini. Oh gitu. Di penelitian yang relevan ya, penelitian yang relevan ya. Kalau bisa dimunculkan karena dia kan punya kan meningkatkan. Berarti karena dia mau meningkatkan itu munculkan seberapa besar peningkatannya, ya. Ya. Gitu ya. Oke, makasih Bu Enti. Oke, makasih Pak. Nggih. Oke, kerangka berpikir. Nah, kalau untuk kerangka berpikir, baik, untuk kerangka berpikir ini kan menggambarkan keterkaitan antara variabel dalam penelitian. Nah, saran saya boleh pakai yang ini aja dah. Oke, yang ini aja ya, Pak Ridwan. Bu Karliawati, Bunti. Kalau mau dinarasikan boleh juga. Oh ya Pak, maaf tanya. Oke, silakan. Apakah kerangka berpikir harus seperti itu modelnya atau deskripsi biasa, Pak? Boleh pakai deskripsi biasa. Yang penting nanti dia bisa menggambarkan keterkaitan antara variabel masalah yang kita angkat dengan variabel tindakannya, Ibu. Ya. Model yang kita pakai dengan variabel masalah yang kita angkat itu coba kita kaitkan supaya nanti ada benang merahnya bahwa model yang kita terapkan itu nanti dapat mengatasi masalah terkait variabel masalah yang kita angkat. Begitu. Jadi pada prinsipnya itu, kalau mau dibuat seperti ini pun juga nggak masalah. Ya. Berarti guru mampu menerapkan pelajaran aktif, hasil belajar siswa rendah. Ini kalau Bu Karliawati nih, ya. Bu Karliawati gini. Tindakannya apa? Pembelajaran aktif dengan menerapkan model discovery berbantukan media pembelajaran online. Berarti judulnya itu ya di sini ya. Berarti berbentuk deskripsi paragraf gitu nih Pak? Iya, boleh seperti itu. Kalau seperti ini juga nggak masalah. Lebih baik sebenarnya. Ini termasuk gambar Pak ya? Ya, gambar kerangka. Kalau Pak Ridwan nanti masuknya ke gambar ya, lampiran gambar. Gambar nih, Bang. Kalau Pak Ridwan nanti di sini aktivitas dan hasil belajar siswa rendah. Kalau yang di sini karena dua variabel masalah. Nah, di sini pembelajaran aktif dengan menerapkan metode, jadi metode bercerita, berbantukan media pembelajaran online. Begitu itu Pak Ridwan nanti ya. Nah, ini hasil akhirnya hasil belajar siswa meningkat. Untuk Bu Karliawati, kemudian untuk Pak Ridwan, aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat. Yang ini. Ya. Kayak gitu ya. Saya sama Mas Ali pokoknya di sana di tempat itu.
Kita lanjut sekarang ke hipotesis ya. Hipotesis tindakan ini jawaban sementara. Ini menyesuaikan dengan rumusan masalah yang kita angkat. Ya. Kalau tadi Bu Karyawati 2, berarti jawaban sementaranya 2. Nah, kalau Pak Ridwan kan 3 tuh rumusan masalahnya. Berarti 3 jawabannya gitu. Ya. Oke. Berarti kalau Pak Ridwan berarti penerapan metode bercerita berbantukan media online. Yang pertama itu dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar di setiap siklus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penerapan metode bercerita berbantukan media online dapat meningkatkan aktivitas belajar. Terus yang ketiga, penerapan metode bercerita berbantukan media online dapat meningkatkan hasil belajar. Itu yang Pak Ridwan ya. Oke, kalau Bu Karyawati yang pertama, penerapan model discovery learning berbantukan media online dapat meningkatkan hasil belajar di setiap siklus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penerapan model discovery berbantukan media online dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu. 2 aja. Ya. Gitu aja ya. Bu Untik menyesuaikan ya. Diperbaiki aja dulu ya, nanti kita kumpul terakhir aja lah biar enak. Ya. Oke, instrumen sekarang. Yuk nyusun instrumen. Nah, ini instrumen ya. Biar nyambung ya. Oke, nanti setting penelitian sesuaikan dengan yang ini ya, waktu, tempat, dan subjek. Ya, dikasih lamanya penelitian itu 3 bulan ya, Pak Ibu ya. Halo, ya paling tidak 3 bulan ya. Bu Untik, Bu Karyawati, Pak Ridwan 3 bulan ya. Dari bulan apa sampai bulan apa ya. Tempatnya sesuaikan, subjeknya ini sesuaikan ya. Terkait prosedur, kurang lebih ini dia. Dilaksanakan minimal dalam 2 siklus dan setiap siklus ada 2 kali pertemuan. Ya. Setiap siklus ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, itu dia, ada prinsipnya. Ya. Nah, itu yang ada di dalam prosedur. Silakan dinarasikan. Nah, oke, ini Pak Ridwan dan Bu Karyawati dan Bu Untik. Mungkin ini yang harus nyambung dengan judul. Oke, terkait ini adalah pengumpulan data ya. Teknik ini kan cara, sementara alat pengumpulan data itu adalah instrumennya. Teknik dan alat pengumpulan data ini menyesuaikan dengan variabel yang kita angkat. Ya. Nah, kalau Pak Ridwan itu mengangkat masalah aktivitas dan hasil belajar. Pak Ridwan? Pak Ridwan? Iya, Pak. Pak Ridwan mengangkat masalah aktivitas dan hasil belajar. Kan itu. Nah, bisa dilihat di sini, Pak. Kalau aktivitas, dilihat sini, Pak. Aktivitas itu di sini ya. Tekniknya berarti tekniknya observasi, Pak. Untuk aktivitas tekniknya yang dipakai teknik observasi. Kemudian instrumennya lihat di sini, Pak, di slide yang saya share. Lembar observasi aktivitas belajar. Ya. Terus yang kedua, variabel yang diangkat kan adalah
Apa tadi? Hasil belajar. Hasil belajar. Ya. Nah, ini dia. Variabel terkait hasil belajar nih ya. Tekniknya tes. Instrumennya itu soal pilihan ganda atau uraian. Ya. Ini aktivitas nih Pak, aktivitas ini. Tekniknya observasi. Instrumennya lembar observasi aktivitas. Nah, kalau Bu Karliawati berarti hasil belajar aja ya. Berarti ini aja Bu. Yang ini aja ya. Yang atas saja Pak ya. 3, Ya. 4 ya. Ya. Baik, jadi kalau Bu Karliawati berarti hanya ini aja, tekniknya tes saja. Instrumennya itu soal pilihan ganda atau uraian. Yang mana yang dipakai soal pilihan ganda atau uraian, Bu? Saya lebih senang dengan soal uraian sebenarnya. Yang dipakai kemarin apa? Yang dipakai kemarin pilihan ganda. Oh ya udah pilihan ganda, jangan diganti. udah jalan kan. Karena berbasis online, saya mau memakai Google Form. Oke, siap. Oke, apa Bu Unti? Gimana Pak? Teknik dan instrumennya apa? Bu Unti kan? Tekniknya saya pakai angket. Oh, motivasi ya? Instrumennya motivasi sama hasil belajar. Oh, berarti tekniknya angket berarti ya? Oke. Oke, siap. Dan hasil belajar ya, Bu? Oke, hasil belajar. Hasil belajarnya pakai apa? Instrumennya? Soal tes pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke, siap. Oke. Aman ya berarti ya ini ya? Berarti bisa lewat. Oke, lanjut analisis data. Nah, oke Pak Ridwan dan Bu Karliawati dan Bu Unti, boleh nanti narasi ini yang dipakai dalam memunculkan analisis datanya. Analisis yang dipakai adalah deskriptif, ya. Interpretasi data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Ya, jadi tidak ada menggunakan uji statistik di sini ya. Kemudian yang ini analisis secara kuantitatif di sini tidak menggunakan statistik ya. Kemudian di sini lihat hasil pengamatan tindakan guru dideskripsikan secara kualitatif. Sementara data hasil belajar, kemudian mungkin aktivitas belajar ya, disesuaikan dengan variabel masalahnya. Itu dianalisis secara kuantitatif dengan mencari rata-rata dan persentase atau pengkategorian. Ya. Nanti ambil aja di slide ini Bu, kalau mau memang disesuaikan boleh. Ya. Baik Pak Ridwan, Bu Karliawati dan Bu Unti, silakan disesuaikan. Oke. Kemudian diolah, dideskripsikan, kemudian dibandingkan sehingga dia menjadi deskriptif komparatif. Ya. Oke, lanjut ya. Poin terakhir berikutnya, indikator kinerja. Indikator kinerja ini adalah indikasi keberhasilan dari sebuah keberhasilan PTK. Ya. Oke, indikasinya. Nah, oke. Apa indikator PTK ini sudah berhasil? Nah, perjelas nih sesuaikan dengan variabel yang kita angkat. Kalau untuk Bu Karliawati, karena mengangkat masalah hasil belajar, indikatornya apa?
80% siswa misalkan mencapai ketuntasan, ya 80% siswa mencapai ketuntasan dengan KKM misalkan berapa? Misalkan 75, ya syukur-syukur nanti 100%-nya tuntas nih Bu. Ya mudah-mudahan sih begitu. Ya. Boleh ini Pak, tanya Ya. Pak. Ya silakan. Kemarin karena daring murni, tidak ada tatap muka, jadi tidak sesuai rencana Pak. Yang direncanakan 75%, hanya sedikit 75% saja. Cuma 68 atau 67 saya itu Pak. Ya, gimana? Maaf Pak ya, masih nggak dengar. Ya. Kemarin saya merencanakan kan 75%. Ya. Tetapi saya berhasilnya hanya 67%. Itu bagaimana itu Pak? Itu sudah 2 siklus. Sudah 2 siklus. 67% ya Bu ya. Saya menganggap itu tidak berhasil, tetapi katanya kalau walaupun 0, sekian persen dianggap berhasil. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, PTK saya kemarin termasuk yang mana Pak? Apa yang berhasil atau yang tidak berhasil? Nah, begini seharusnya ya. Ya karena mau online, secara treatment kita kan nggak maksimal ya jadinya kan. Secara treatment kita nggak maksimal. Berarti sebenarnya di penentuan indikator kinerjanya harus lebih realistis sedikit gitu. Dengan mengingat kondisi siswa kita seperti itu, harusnya jangan mematok terlalu tinggi ya. Karena memang perlakuan atau bimbingan yang kita berikan kan nggak maksimal begitu. Nah, toh artinya begini, yang penting dari siklus 1 ke siklus 2 kan ada peningkatan ya, Bu? Ada peningkatan hasilnya, Bu? Ada. Berapa persen, Bu, peningkatannya? Dari apa ya, saya mau lihat dulu. Ada peningkatan, yang jelas ada, entar dulu Pak. Ini kesimpulan yang lihatnya. Oke, gini aja Ibu. Artinya begini, orang ini sudah terlaksana kan? Sudah terlaksana. Ya coba berarti kita kondisikan di indikator kinerjanya juga ya. Indikator kinerja ya. Indikator kinerja. Bisa nggak dikondisikan 70 lah? Oke, saya akan kondisikan Pak. 70. Karena memang faktanya seperti itu kan, daring nggak bisa dirubah ya. Faktanya memang seperti itu. Artinya memang karena nggak treatmentnya kita yang nggak maksimal ya. Berarti nanti mungkin Ibu indikator hipotesa awalnya salah. Gini, tidak, artinya memang ada peningkatan, tetapi kan treatment kita yang mungkin nggak maksimal ya Bu ya. Bukan berarti metode yang kita pergunakan salah, bukan. Yang menjadi sumbernya itu kan kita nggak bisa maksimal memberikan layanan karena dibatasi oleh waktu dan tempat ya, dan kita tidak bisa mengamati secara langsung bagaimana siswa kan ya, sehingga secara rasionalnya adalah indikator kinerjanya ini yang mungkin bisa kita turunkan Ibu, biar nanti ya istilahnya itu mencapai target jadinya kan. Berarti dianggap sukses jadinya PTK-nya kalau indikatornya diturunin. Mungkin Ibu menetapkan berapa? Mungkin 65. Ya, artinya kan gini, 65% sudah mencapai KKM begitu. Nah, yang sisanya yang belum mencapai KKM itu kan nanti bisa kita berikan bimbingan lewat remedi kan begitu. Artinya dalam 2 siklus ini aja dulu nih apa yang menjadi target yang mau dicapai itu bisa terrealisasi gitu. Kan itu Bu. Halo, Bu Karlewati? Halo. Begitu Bu. Gitu ya Bu ya. Nah, kalau Pak Ridwan tercapai indikator kinerjanya? Tercapai, Pak. Berapa indikator kinerjanya, Pak?
Yang mana ya indikatornya? Indikator kinerjanya, ukuran keberhasilannya. Nah, oke, kita buat dulu indikator kinerja ya. Misalkan seperti ini. 80%, Pak. Oh, 80% siswa ya mencapai nilai KKM ya. 80% ketuntasan klasikal. Oh, 80%, baik. Yang menjadi ininya apa namanya? Indikator kinerjanya berapa? 70%. Tapi yang tercapai 80% gitu. 75, Pak. Oh, 75. Oke. Berarti nanti indikator kinerjanya adalah 75% siswa mencapai KKM, mencapai ketuntasan dalam kurung KKM sama dengan 75 misalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait aktivitas, 75% siswa menunjukkan keaktifan dengan kategori aktif gitu misalkan. Ya. Atau 70% menunjukkan keaktifan dalam pembelajaran gitu misalkan. Ya. Tapi diperjelas nanti yang dimaksud aktif itu adalah yang masuk kategori aktif atau sangat aktif. Gitu. Ya, perlu kita perjelas lagi di situ. Aktif itu adalah mencakup kategori aktif atau sangat aktif. Berarti nanti perlu dibuat kategori sangat aktif, aktif atau kurang aktif misalkan. Ada 3 kategori ya. Begitu. Itu Pak Ridwan ya. Jadi nanti kita lihat dari seluruh siswa berapa yang masuk ke dalam kategori aktif atau sangat aktif, dihitung jumlahnya. Misalkan jumlah siswanya 30. Nah, sekarang setelah dicek ternyata 28 yang memenuhi itu, berarti kan 28 dibagi 30 begitu 100% gitu kan. Kan besar nilainya itu 80 sekian persen ya. Berarti target tercapai. Ya. Kalau Bu Entik berarti motivasi ya Bu. Motivasi prinsipnya berapa targetnya Bu motivasi? 80%, hasilnya 83. Oh gitu. Kalau motivasi gimana indikator kinerjanya? Ini yang sudah di laporan, Bu. Iya, laporan ya. Berapa Bu? Dek? Kalau hasil belajarnya berapa? 80. Ya. Kalau motivasi? Kalau hasil belajarnya, motivasinya dulu Pak. Motivasi belajarnya 83%. Kemudian kalau hasil belajarnya 88%. Nah, berarti sekarang, itu hasil yang di hasil yang didapat di siklus 2 ya? Hasilnya. Terus indikator keberhasilannya untuk motivasi berapa persen? Targetnya? 80. Targetnya 80. Yes. 80%. Ya, tapi yang tercapai 83 gitu. Kalau hasil belajar targetnya? 65. Ya? 65 targetnya, 65%, tercapainya 88. Oh gitu ya, baik. Oke, siap. Oke, saya kira itu dulu deh ya hari ini. Secara secara pembimbingan kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini saya kira sudah berproses nih Bu, semua dari bab 1 sampai bab 3 secara pelaporan.
sudah coba kita berikan clue-nya tadi. Jadi lebih diperbaiki dah sekarang itu ya, karena pada prinsipnya kan juga membimbing laporan ya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita coba masuk lagi ke yang berikutnya, ke bab berikutnya. Gitu ya? Pak, nanti saya lengkapi yang relevan. Oke, siap. Baik, saya kira cukup dulu ya. Iya, Pak. Oke, ini jangan lupa share screen ya. Saya diisi absennya ya. Absennya diisi ya. Oke. Untuk rekamannya, Pak, nggih. Oke, siap. Ya, Pak, siap. Oke. Siapa? Di absennya jangan lupa diisi ya absennya. Siapa? Boleh live, Pak. Oke. Tolong dikirim videonya yang tadi ya. Bunte dikirim ya. Saya pin ini ya. Waktu kita bareng-bareng semua ya. Nanti saya akan share ke ini nanti ke BDK ya. Baik, saya kira cukup dulu ya. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Selamat siang, Pak Ibu semua. Selamat siang, Pak Iwan. Oke.